Tanah Utara. Di Seattle, 4 pria membawa peti itu ke sebuah taman dengan sebuah dinding tinggi. Seorang pria gemuk dengan sebuah sweater merah melihat ke arahnya. Buck melemparkan dirinya ke peti itu. Dia mengeram dan menggonggong. Pria itu membawa sebuah kapak dan sebuah tongkat. Apakah kamu ingin untuk membawanya keluar sekarang? Tanya salah satu pria. Tentu. Pria itu menjawab. Dia memukul peti dengan sebuah kapak untuk membukanya. 4 pria itu segera lari. Mereka ingin untuk duduk di atas dinding tinggi untuk menyaksikan pertandingan atau pertarungan. Buck melemparkan dirinya ke kayu dari peti. Dia menggigitnya dan menggonggong. Dia ingin segera keluar. Pria itu dengan kapak itu membuka peti itu. Lalu dia meletakkan kapak itu dan mengambil pemukul atau tongkat itu. Buck adalah seekor setan mata merah. Rambutnya berdiri dan matanya merah dengan kemarahan. Dia melompat lurus ke arah pria dan mulutnya siap untuk menggigit. Pada saat itu, pria itu memukulnya dengan tongkat. Dia jatuh ke tanah tepat pada punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia dipukul dengan sebuah pemukul atau tongkat. Dia tidak mengetahui. Dia melompat ke arah pria lagi, dan lagi pria itu memukulnya dengan tongkat. Dia jatuh ke tanah kembali. Untuk saat ini, Buck tahu ternyata itu sebuah tongkat, tapi kemarahannya sangat besar. Dia tidak bisa menghentikannya. Dia melompat ke pria itu, belasan kali, dan belasan kali juga
pemukul itu memukulnya. Ada darah di hidung, mulut, dan telinga. Lalu pria itu memukulnya sangat keras pada hidung. Kesakitan yang mengerikan. Ini adalah penderitaan. Buck melompat ke pria itu lagi dan pria itu menjatuhkannya ke tanah. Buck tidak bisa bergerak untuk beberapa waktu. Dia tahu bagaimana untuk mengajar seekor anjing sebuah pelajaran. Kata satu dari 4 pria. Kemudian mereka kembali ke stasiun kereta. Buck membuka matanya perlahan. Dia tidak bisa bergerak. Dia memperhatikan pria itu dalam sweater merah. Pria gendut itu sedang membaca surat dari penjaga salon itu dan berkata, "Nama kamu adalah Buck." "Well, Buck." "Ya, Buck." Dia berkata dengan suara ramah. "Sekarang kamu tahu tempat kamu. Jadilah anjing yang baik dan kami akan berteman. Jadilah anjing yang buruk dan aku pasti menggunakan tongkatku lagi. Mengerti?" Saat dia berbicara, dia menyentuh atau mengelus kepala Buck. Buck marah di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa bergerak ketika pria itu membawakannya air dan daging. Buck minum dan makan. Dia mempelajari bahwa seorang pria dengan sebuah pemukul lebih kuat daripadanya. Dia tidak bisa melupakan itu. Hidup memang tidak adil. Hari berganti. Anjing-anjing lain datang. Pria itu yang bersweater merah memukul banyak anjing. Buck mengerti bahwa seekor anjing harus melayani seorang pria dengan sebuah tongkat. Dia adalah penguasa. Satu anjing tidak bisa melayani dan dia dibunuh. Pria itu sering datang untuk berbicara ke pria itu, ke pria berpakaian
bersweater merah. Ketika mereka bertransaksi uang, pria mengambil satu dari lebih anjing-anjing. Ketika pria membayar untuk mengambil satu atau lebih dari anjing, anjing tidak pernah kembali. Kemana mereka pergi? Pikir Buck. Dia sangat takut ke depannya. Suatu hari, seorang pria pendek datang untuk melihat Buck. Pria itu berkata bahasa Inggris yang jelek. Ini seekor anjing yang kuat. Berapa? $300, kata pria bersweater merah itu. Dan ini sebuah hadiah dalam pembayaran. Pearl tersenyum. Harganya dari anjing-anjing tinggi saat itu. Pearl tahu anjing dan dia tahu Buck adalah seekor anjing yang luar biasa. Buck melihat uang melintas antara kedua pria itu. Dia tidak kaget ketika dia dan seekor anjing Newfoundland namanya Curly diambil pergi oleh pria kecil itu. Dia membawa mereka ke sebuah kapal namanya Narwhal. Dari kapal itu, dia dan Curly melihat ke belakang, melihat Seattle dari belakang ke belakang. Melihat Seattle ke belakang. Itu adalah waktu terakhir mereka melihat kehangatan Southland. Pearl membawa Buck dan Curly ke Francois. Pearl adalah seorang Perancis Kanada, tapi Francois setengah India dan memiliki kulit yang sangat hitam. Buck tidak suka kedua pria itu, tapi dia peduli kepada mereka. Dia mempelajari bahwa Pearl dan Francois adalah orang yang santai dan adil. Mereka tahu semuanya tentang anjing. Ada dua anjing lain di atas kapal. Satu seekor anjing putih yang besar, namanya Spitz.
Dia terlihat ramah, tapi tidak jujur. Dia tersenyum ketika dia mencoba untuk mengambil makanan Buck. Francois dengan cepat dan memukul Spitz. Dari waktu itu Buck mulai untuk menyukainya. Anjing lain dipanggil Jeff. Dia tidak ramah dan selalu memutuskan untuk sendiri. Dave makan dan tidur dan tidak memperdulikan apapun dan tidak tertarik terhadap apapun. Hari dan malam kapal berlayar. Setiap hari selalu sama, tapi Bob memperhatikan cuaca lebih dingin. Akhirnya, suatu pagi, mesin narwal berhenti. Buck dan anjing-anjing lain sangat semangat. Sesuatu terjadi. Francois mengikat anjing-anjing dan membawa mereka keluar. Dalam satu langkah, Buck kaki Buck ke bawah dan ada sesuatu putih dan lembut. Dia melompat kembali ke belakang. Lebih dari barang putih jatuh dari langit dan jatuh ke Buck, jatuh menimpa Buck. Dia kaget, tapi jatuh lebih di atasnya. Dia menciumnya dengan serius, lalu merasakan beberapa di lidahnya. Ini seperti api dan waktu lain menghilang. Dia bingung. Dia mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Orang-orang melihatnya dan tertawa. Ini adalah salju pertamanya.